Halo Sobat Sawit, rencana kebijakan penerapan pajak air permukaan di sektor kelapa sawit menjadi perhatian dan perbincangan banyak pihak. Nah, bagaimana pendapatnya dengan petani? Hari ini kita akan berdiskusi langsung dengan petani untuk membahas mengenai ini. Bapak boleh perkenalkan diri Bapak? Boleh. Atas nama siapa Pak? Atas nama Bapak Syaifullah dari Kabupaten Kampar, Kecamatan Tabung Gilir. Bapak sebelumnya ada dengar belum mengenai kebijakan pajak air permukaan ini? Beberapa minggu yang lewat kami cuma hanya menengok di YouTube itu ada. Memang katanya untuk sawit itu satu pokok mau dikenakan pajak. Kira-kira kalau misalnya pajak air permukaan ini ditetapkan, Bapak kira-kira petani keberatan atau tidak Pak? Oh, sangat keberatan sekali karena ini kan tidak mendukung pemerintah dengan adanya petani sawit. Rugi kalau petani sawit, sedangkan segala sesuatunya itu kalau petani sawit itu dikenakan pajak dari beberapa item, ya kan, contohnya dari CPU pun juga pajak, dari TBS pun juga kena pajak, pokoknya lain-lain semua dibebankan sama petani, apalagi ini nanti per pokok sangat berat sekali. Makanya kami nggak setuju. Pajak ini kan dalam irigasi, kami kan tidak irigasi, turun datangnya dari langit hujan itu kan, masa kita mau dikenakan pajak misalnya, sangat tidak mendukung. Keberatan ya Pak? Ya pasti keberatan kali kan. Bapak khawatir tidak untuk penerapan pajak air permukaan ini berpengaruh terhadap harga TBS Pak? Ya kami ya khawatir, kalau memang ini betul-betul diterapkan sama pemerintah, ya khawatir kali. Karena kenapa? Masyarakat atau petani sawit ini jangan hanya dilibatkan, ini semua karena petani sawit ini kan mungkin hasilnya sangat memuaskan sama pemerintahan yang dikejar-kejar terus selama ini, ya kan, petani sawit. Yang lain kan tidak diperhatikan, contohnya kayak padi, kayak karet, ya kan, dan seterusnya, kopi itu kan. Nah, selama ini pemerintah kok malah mendesak dari perkebunan kelapa sawit. Kenapa yang lain yang tidak diapakan? Maka dari itu kami khawatir sekali, ya, risau, nggak mendukung sekali sebagai petani sawit itu. Kalau untuk harga TBS sekarang sudah cukup bagi petani atau belum Pak? Ya kami cukup, ya sudah cukup karena petani sawit ini kan harga ini kan bersestandar dengan Disbun, ya. Jadi segala sesuatunya kan kami kalau peraturan harga ini ikut dari pemerintah, karena kan ada yang namanya ISPO ini kan standarnya daripada pemerintah, ya kami ikut. Selama ini kalau harga ini kan disesuaikan dengan usia tanam. Kalau semakin Bapak, kebijakan PAP ini lebih menguntungkan ke siapa nih Pak? Ya tentunya kebijakan ini menguntungkan pemerintah, kan tidak menguntungkan petani. Ya semuanya petani. Apa makan aja kita kena pajak, ya kan, makan aja dari rumah-rumah makan itu yang sudah berstandar kan kena pajak. Di di Indomaret pun juga kita kena pajak, semua kan dibebankan dari pemerintah. Kalau ini semua dibebankan sama petani, apalagi kalau ini sawit ini kan pajaknya segitu, udah berapa dalam 1 hektarnya itu, satu pokok kan 1.700, dalam 1 hektar kita kan plasma ini kan 2 hektar, 2 hektar jumlahnya 265, berarti pajaknya udah berapa, ya kan. Sedangkan tanah yang sekarang ini dipajaki per tahunannya sekitar, ini naik ya, kalau dulu sekitar 70, sekarang pajak plasma itu sawit yang 2 hektar itu 220. Nah kalau ini kena pajak, nanti apanya itu kena pajak lagi, apanya kena per pokoknya kena pajak lagi, apakah tidak beban sama petani gitu. Makanya kami minta kebijakan sama pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, ya harus dipertimbangkan kan. Selama ini kan petani ini kan banyak bebannya, apalagi pemupukan ini harga pupuk sangat tinggi sekali. Jadi petani itu apa dapatnya kan? Apa nih keluhan Bapak kalau misalnya kebijakan PAP ini diterapkan Pak? Terlalu banyak potongan-potongan dari pemerintah, ya pajak itu tadi juga belum, nanti dari perusahaan-perusahaan potongnya itu banyak itu pokoknya Pak. Apa nih harapan Bapak ke DPRD Riau mengenai kebijakan ini Pak? Harapan saya sama DPR ya ini, tolonglah masyarakat ini ya diperjuangkan. DPR ini adalah wakil daripada petani, wakil daripada rakyat. Tolonglah, jangan hanya duduk DPRD itu di kursi yang empuk, yang AC. Tolonglah DPRD ini ya diperjuangkan, khususnya petani sawit dan umumnya semua petani yang ada di Indonesia. Tolong diperjuangkan betul-betul, ya jangan hanya mengharap gaji buta aja. Itu kami minta tolong sama anggota dewan petani ini, tolong diperjuangkan betul-betul supaya petani ini ya menjadi kelayakan dan dapat untuk kesejahteraan bagi
rakyat petani Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak atas pendapatnya mengenai PAP ini. Bagi sobat Saud luar sana, silakan komen di kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman semua yang mengenai PAP ini.